Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Jayatullah, NPM 18 1705 1046, kelas A. Sini saya akan menjelaskan slide yang reassurance. Pertama, pendahuluan itu ada pengertian, contoh, dan lain-lain. Kemudian ada metode substitusi, ada metode pohon rekursi, dan ada metode master. Yang pertama ada penemu fungsi rekursif, yaitu Rosda Peter, lahir di Hungary Februari 17 tahun 1905, meninggal di Hungary Februari 16 1977. Pendahuluan, ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Terus kemudian dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Ini dinamakan sebagai proses rekursif. Kemudian kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Kemudian ada langkah-langkah untuk mendefinisikan barisan secara rekursif. Yang pertama ada langkah basis, yaitu menspesifikasikan anggota awal. Kemudian langkah rekursif, memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif, yaitu berikan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N, dengan R adalah elemen dari N dan R tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif. Yang solusinya yang didefinisikan A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, dan AN plus 1 sama dengan R kali AN untuk N 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif. Yang pertama itu barisan. Kemudian ini mendefinisikan himpunan secara rekursif. Yang pertama langkah basis, spesifikasi koleksi awal dari anggota. Kemudian langkah rekursif, mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif, misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 ini adalah elemen dari S. Kemudian X plus Y adalah elemen dari S jika X elemen dari S dan Y elemen dari S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Yang dibuktikan misalkan A, himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan A itu adalah subset dari S dan S subset dari A. Bagian pertama akan dibuktikan A subset dari S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan positif bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Misalkan Pn untuk proporsi 3n adalah anggota dari S. Yang pertama langkah basisnya P, misalkan P itu 1, maka benar karena 3 adalah elemen dari S. 3 dikalikan 1 maka hasilnya kan 3, maka 3 ini adalah elemen dari S. Itu benar karena 3 habis dibagi dengan 3. Kemudian kita asumsikan P itu K, maka benar, yaitu 3 dikalikan K adalah elemen S. Akan ditunjukkan P K plus 1 juga benar, yaitu 3 K plus 1 adalah elemen dari S karena 3K merupakan elemen dari S dan 3 adalah elemen dari S. Berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3K plus 1 juga ada di S. Konklusinya, jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulan dari bagian 1 adalah A subset dari S. Bagian yang kedua akan ditunjukkan S subset dari A dengan menggunakan definisi rekursif dari S.
Langkah basis akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 adalah elemen dari A. Langkah rekursif akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y elemen dari A jika X, Y adalah elemen dari S yang diasumsikan elemen dari A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 X dan 3 Y. Akibatnya 3 X plus Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S subset dari A, jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basis tentukan nilai fungsi pada saat 0. Kemudian yang kedua, langkah rekursifnya adalah berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti itu disebut rekursif atau induktif. Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif yaitu f, misalkan f0 sama dengan 3, kemudian fn plus 1 sama dengan 2fn plus 3, maka jika f0 nya 3, kemudian f1 sama dengan 2f0 plus 3. Untuk yang pertamanya itu n nya 0, kemudian plus 3 sama dengan 2 dikalikan f3, karena f0 3 kan, f nya 3, 2 kali 3 plus 3 sama dengan 9. Kemudian untuk f yang kedua itu 2f kemudian dikalikan 1 plus 3, jadi 2 dikali 9 plus 3 sama dengan 21. Terus seterusnya begitu pula dengan F3, F4. Kemudian ada bilangan Fibonacci. Untuk F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1, maka Fn sama dengan Fn1 plus Fn min 2 sama dengan untuk N 2, 3 dan seterusnya. Untuk F0 maka 0 dan F1 sama dengan 1. Kemudian di sini langkah-langkahnya F0 sama dengan 0. Jika kita ingin mencari F yang kedua, maka F1 plus F0. Karena N tadi adalah 2 dikurang 1 F1 plus 2 dikurang 2 F0, maka 1 plus 0 sama dengan 1. Terus untuk misalkan N nya 3, F3 sama dengan 3 dikurang 1 F2, kemudian 3 dikurang 2 menjadi F1, jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Tipe nya kayaknya. Kemudian ya seperti itu lagi untuk F4, F3, terus F2, 2 plus 1, 3 dan seterusnya. Kemudian tadi itu F1 1 karena F1 nya 1, terus ada pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lainnya setiap bulannya. Tentukan relasi rekurens dari jumlah pasangan setelah n bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Untuk populasi kelinci pada bulan
bulan ke 0 itu masih ada satu pasang, untuk bulan pertama juga masih satu pasang. Kemudian ketika kelincinya di bulan kedua bertambah satu pasang, di bulan ketiga juga bertambah lagi satu pasang, bulan keempat bertambah dua pasang karena sebelumnya sudah ada dua pasang yang lainnya. Jadi kita cari untuk bulan, misalkan bulan ke N, maka bulan N-1 ditambah bulan N-2. Misalkan Fn jumlah pasangan kelinci setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya. Kemudian Fn dikurangin 1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn dikurang 2. Jadi Fn sama dengan Fn1 plus Fn dikurang 2. Ini untuk komputasinya. Kemudian ada relasi rekursif yang didefinisikan. Relasi rekurens untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk untuk A0, A1 dan seterusnya. Untuk AN min1 untuk semua N dengan N lebih dari sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulan non-negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekurens ini bila AN memenuhi relasi rekurens. Penyelesaian relasi rekursif, metode substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Kemudian ada metode pohon rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi penjumlahan kemudian diselesaikan. Kemudian ada metode master digunakan untuk menyelesaikan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT dikalikan N per B ditambah F ke N. Metode substitusi diketahui, misalkan T1 nya ada sama dengan 1, jika Tn maka T dikalikan dengan N per 2 ditambah dengan akar N. Buktikan bahwa Tn omega nya. Buat tebakan berarti Tn skip. Bukti dengan induksi matematika, basis induksi N sama dengan 1, C sama dengan 4, T1 sama dengan 1. Ini rumusnya, nggak usah dijelasin ya. Selesaikan Tn big O. Buat tebakan. Kemudian ada metode iterasi atau rekursif. Metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta mempresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contohnya Tn bila T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn-1 plus 1 per N. Ini rumus mas ya.
Ini ada contoh Tn sama dengan 3T n per 4 ditambah n. Maka bila bentuk rekursif diuraikan, maka Tn sama dengan n plus 3T n per 4 sama dengan n plus 3 nya dari sekan T. N-1 berarti T nya berarti ini tanpa menggunakan T, terus ditambah dengan 3T n per 4 kalikan 4 maka suku ke I berbentuk 3I n per 4I. Setiap iterasi maka pakai log. Kemudian ada menara Hanoi, merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematika Prancis, Edward Lucas, pada abad 19. Terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk berupa berbeda. Awalnya menggunakan disk. Aturan: satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di disk yang lebih kecil. Selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Misal Hn. Banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan n disk dalam masalah menara Hanoi. Kita mulai dengan n disk pada tiang pertama. Kita dapat memindahkan n-1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam n-1 langkah. Kemudian dengan menggunakan satu langkah kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang 2. Selanjutnya pindahkan n1 disk dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan dalam hn-1 langkah. Dengan demikian kita telah memecahkan puzzle dengan banyak langkah. Hn sama dengan 2 dikalikan hn-1 plus 1 dengan h1 sama dengan 1. Untuk mencari solusinya dilakukan proses iteratif. Hn, masukkan rumusnya, kemudian deret dengan 2 dikali pangkat 2 hn-2. Dua dikali 2 untuk yang pertamanya sama dengan 2 pangkat 2 hn-2 plus 2 plus 1. Itu untuk yang langkah pertamanya. Kemudian langkah kedua, ini hasil deret geometrinya. Jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64. Ini rumusnya, jadi rumus untuk menara Hanoi-nya. Jika n-nya misalkan ada 64 disk, maka 2 pangkat 64 dikurangi 1 membutuhkan berapa? Diperlukan langkah sebanyak 18 triliun.